Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai program pada modul mengenai insertion sort. Nah, kalau kita lihat pada modul terdapat pada program tersebut terdapat tiga fungsi, yaitu fungsi main, kemudian fungsi insertion sort dengan dua parameternya, yaitu r dan length. Kemudian ada fungsi print array, yaitu dengan dua parameter, yaitu array dan size. Nah, kita langsung saja masuk ke fungsi main-nya. Jadi pada fungsi main ini, pada baris ke-13, ini kita coba sambil kita lihat ini ya, sambil kita debug. Oke. Pada baris ke-13 di sini ada perintah untuk mendeklarasikan sebuah array dengan namanya array dengan jumlah elemennya 5 dengan tipe data integer. Di mana datanya ada nilai yang dimasukkan adalah 25, 17, 31, 13, dan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ketika baris perintah ini sudah eksekusi, maka nilainya akan masuk di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Ya. Kemudian, oh ya, jadi ingat array itu ini kita sebut sebagai indeks. Jadi kalau saya menyebutkan bahwa jumlah elemennya 5, berarti indeksnya dimulai dari 0 sampai 4. Oke, kemudian di baris ke-15, di sini kita memanggil fungsi insertion sort dengan mengirimkan dua argumen, yaitu array dan 5. Di mana array itu isinya tadi adalah yang ini. Dan 5 itu sebenarnya adalah jumlah elemen. Cuma di sini kita tuliskan secara manual. Oke, karena kita memanggil fungsi ini, berarti kita langsung lompat saja masuk ke fungsi tersebut. Nah, di sini tadi, di parameter array ini kan tadi ada dua nih, ada dua parameter di fungsi insertion sort. Nah, argumen yang dikirimkan, yaitu array itu nanti akan masuk ke parameter ini. Sedangkan 5 akan masuk ke parameter length. Nah, ini bisa kita lihat di sini juga. Ini length sekarang isinya adalah 5 dan RR itu sama dengan array tadi. Cuma di sini nggak bisa dilihat datanya. Oke, kemudian di dalam fungsi ini kita mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu 3 buah variabel dengan tipe data yang sama, integer i, j, dan key. Jadi ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel dan tipe datanya sama, daripada menuliskannya per baris, integer i, titik koma, integer j, titik koma, dan integer key, titik koma, maka ya sebaiknya ditulis seperti ini saja. Tapi tidak ada larangan juga ketika kita mau menuliskan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi terserah kita nyamannya yang mana. Kemudian di baris ke-22, di baris ke-22 ternyata di sini ada struktur perulangan for ya. Area kekuasaannya yang ini ya. Jadi semua baris perintah yang ada di dalam areanya for ini, area for ini akan dieksekusi jika syarat kondisi ini terpenuhi. Nah, kita lihat. Di sini kita lihat bahwa variabel i, counternya ini diinisialisasikan dengan angka 1. Berarti variabel i itu, ini saya tulis di atasnya saja ya, begini. Atau di bawahnya ya. Nah, berarti variabel i itu sekarang isinya adalah 1. Kemudian, apakah i, berarti 1 itu lebih besar daripada length? Length itu berapa? Tadi 5. Apakah ini benar? Jawabannya adalah ya benar. Berarti kondisinya terpenuhi. Karena terpenuhi, maka kita bisa langsung lompat masuk untuk mengeksekusi perintah yang ada di dalam for ini. Ya, coba kita lihat. Oke. Di bagian baris ke-26, kalau kita lihat, di sini ada assignment, yaitu key diisi dengan nilai dari variabel r indeks ke i. Nah, variabel r indeks ke i itu adalah, ini sama saja kalau saya tulis seperti ini. ARR I itu tadi adalah 1. Berarti sama saja kalau saya tulis, berarti
ARR1 itu sama adalah berapa tadi? 17 kan? Ya, 17. Kan tadi satu di atas ya. 17. Oke, enggak apa-apa lah. Saya tulis di mana ya arraynya? Saya tulis di sini saja ya arraynya. Isi ARR. Isi ARR itu adalah berapa? Ini saya cukup nih. Oke, ya. Nah, berarti kalau kita melihat RRI 1 berarti adalah, yang dimaksud adalah 17. Berarti Q sekarang nilainya adalah 17 ya. Oh, jadi Saracen Service ya, soalnya di sini sudah ada. Oke. Sekarang J itu diisi dengan I dikurang 1. Ini sama saja kalau saya tulis 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. 0. Berarti J itu sekarang isinya adalah 0. Ya kan? Nah, ini J sama 0. Nah, ternyata di dalam for ini terdapat while. Nah, baris perintah di dalam while ini akan dieksekusi jika kondisinya terpenuhi. Nah, di sini kalau kita lihat kondisinya yang diuji adalah, yang ditanyakan adalah apakah J lebih besar atau sama dengan 0? Itu pertanyaannya. Apakah J lebih besar atau sama dengan 0? J tadi berapa? J itu 0 kan? Apakah dia lebih besar atau sama dengan 0? Jawabannya adalah benar. Ya. Jawabannya adalah benar. Ini saya geser ke bawah saja. Nah, kemudian ARRJ. ARRJ berarti ARRJ berarti ARR 0 kan? Kalau ARR 0 berarti yang dimaksud adalah 25. Berarti 25 apakah lebih besar daripada Q? Q berapa tadi isinya? Q ini isinya adalah 17. Apakah benar? Ternyata benar. Karena benar, maka secara otomatis kita akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam while ini, ya kan? Nah, sekarang kita cek. Oh, saya terlalu ini ya, 2 kali ngeklik ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu. Sekarang di sini perintahnya adalah ARRJ tambah 1 sama dengan ARRJ. Artinya, kita akan memasukkan nilai ARRJ ke dalam ARRJ ditambah 1. Berarti sama saja kalau saya tulis ARRJ tambah 1 berapa? 0 ya. 0 tambah 1 berarti 1 kan? ARR1 sama dengan ARRJ. ARRJ sama dengan J tadi sama dengan 0 ya. Ya, 0. Berarti ARR 0. Berarti sama saja. Berarti ARR1 itu berarti sama saja kalau kita tulis ARR1 itu menjadi nilainya adalah ARR0 berapa tadi? ARR0 25 kan? Berarti ARR1 itu nilainya sekarang adalah 25. Kemudian di sini kita J min. Artinya J sekarang berisi menjadi min 1 karena ya 0 dikurang 1 ya min 1. Ini bisa kita lihat di sini juga. Oke, berarti sekarang posisi berubah ya. Posisinya berubah. ARR1 sekarang isinya 25. Nah, kemudian kita lihat sekarang naik kembali ke sini. Ini ditanyakan apakah nilai J sekarang lebih besar atau sama dengan 0? Ya, tidak. Karena tidak, maka ini tidak perlu diperiksa lagi. Secara otomatis kita tidak akan dieksekusi lagi perintah yang ini. Sehingga program akan berlanjut ke baris yang ini.
Sekarang RJ ditambah 1, berarti kan tadi J-nya itu min 1 kan? J itu min 1, berarti ketika ditambah 1 jadinya 0. Berarti ARR 0 itu diisi dengan Q. Q tadi berapa? Q itu nilainya 17. Berarti sekarang ARR 0 isinya 17 dan ARR 1 isinya 25. Berarti sekarang terjadi pertukaran posisi antara nilai di indeks ke 1 dan nilai di indeks ke 0. Berarti sudah sesuai kan dengan insertion sort tadi. Insertion sort yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, setelah indeks eksekusi, yang dilakukan adalah I plus plus. Ya, jadi I plus plus. I plus plus, I sekarang nilainya menjadi, kita cek berapa nilai I. Oke, I plus plus di sini sudah ya. Oke, I plus plus. Nah, sekarang I-nya menjadi 2. Ya, I menjadi 2. Kemudian, nah ini saya ubah ya. Sekarang di sini posisinya jadi 17, di sini 25. Oke. Nah, I-nya jadi 2. Kemudian nah, dicek, di sini dicek apakah I masih lebih kecil daripada 5? Apakah 2 lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah benar. Karena benar, maka kita berhak mengeksekusi perintah yang ada di dalam baris ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan kembali. Di sini dieksekusi lagi ARRI, berarti ARR 2. ARR 2 sama dengan berapa? ARR 2 sama dengan 31. Ya kan? 31 berarti 31 masuk ke variabel Q. Kemudian setelah indeks eksekusi, J dikurangi dengan 1. Ya kan? J dikurang 1. J tadi nilai terakhirnya berapa? Tadi J nilai terakhirnya adalah, oh ya tidak, ini kan I. Berarti I berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti J sekarang nilainya adalah 1. Oke, sekarang masuk ke while. Di while kita dicek kondisinya. Apakah J lebih besar atau sama dengan 0? Apakah 1 lebih besar atau sama dengan 0? Ya benar. Kemudian apakah ARRJ? Nah sekarang ARRJ berarti ARR1. ARR1 nilainya adalah 25. Oke, sudah benar. Lebih besar dari Q. Q isinya 31. Apakah benar? Jawabannya adalah salah. Karena salah, maka kita tidak mengeksekusi perintah di dalam sini. Program akan berlanjut keluar ya, keluar. Oke, sekarang di ARRJ ditambah 1. J ditambah 1 berapa? J ditambah 1, 1 ditambah 1 kan 2 kan? R2 ya. Ya, 2. Q masuk kembali ke ARR 2, artinya posisinya tetap, tidak bertukar. Kan begitu? Ya kan? ARR Q, ya kan? 2. Nah, jadi posisinya tetap. Jadi sekarang di sini kondisinya adalah posisinya tetap, karena kita tidak memindahkan di dalam sini tadi. Nah, sekarang I++, sekarang I sekarang nilainya berapa? Kita cek. I sekarang nilainya 3. Apakah 3 masih lebih kecil daripada 5? Jawabannya benar. Karena benar, maka kita mengeksekusi bagian yang di dalam lagi.
Saya kasih tanda semua biar tidak ada yang dilangkai. Oke. Next, berarti masuk key sekarang ARRI, ARR3 berarti. ARR3 berarti yang mana? Yang ini ya, 13. Berarti 13 masuk ke key, ya kan? Kemudian J sama dengan I dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti J sekarang nilainya 2. Nah, di sini dicek apakah J lebih besar atau sama dengan 0? Jawabannya ya, karena J adalah 2, maka jawabannya ya tentu benar. Kemudian dicek apakah ARRJ. ARRJ berarti ARR2. ARR2 adalah 31. Apakah 31 lebih besar daripada 13? Jawabannya adalah benar. Karena benar, kita berhak mengeksekusi perintah yang ada di dalam sini. Ya. Kita next. Oh ya, dia langsung lompat ya. Nah, di sini kita lihat ARRJ ditambah 1, berarti ARRJ ditambah 1, J-nya kan 2. 2 ditambah 1 berarti 3. Berarti ARR3 diisi dengan nilai ARR2. Ya kan? J kan 2. Nah, berarti ARR2 berapa? ARR2 adalah 31. 31 berarti ARR3 sekarang nilainya adalah 31 ya. Oke. Sampai di sini paham ya. Jadi ARR3 3 ini diambil dari mana? Ini J ditambah 1. J kan tadi isinya 2 kan? 2 tambah 1 ya otomatis 3. ARR3 yang mana? Ini kan 0, 1, 2, 3. 13 yang ini. Nah, tapi di sini ada perintah ARRJ tambah 1 diisi dengan nilai dari ARRJ. J kan 2, berarti 0, 1, 2, berarti 31. Berarti ARR3 diisi dengan nilai 31. Berarti sekarang di ARR 3 itu isinya adalah 31 ya. Kemudian J min ya. Kemudian J min Oke, kemudian J min di mana tadi terakhir mana ya. Ini cek ya, ini sebenarnya ARR2 itu kan mana ARR kan 31 ya. Oke. Oke, 13 ya. Berarti di sini J min. J min itu berarti J-nya tadi 2, berarti dikurang 1, jadinya sekarang 1. Kembali lagi ke atas. Ya. Kembali ke atas. Ini terpenuhi. Kemudian ARR1. Apakah ARR1 itu yang mana? Ini 25. Lebih besar daripada Q. ARR1 lebih besar daripada ini bukan. ARR1 lebih besar daripada Q. ARR1 adalah 25. Apakah lebih besar daripada Q? Q kan nilainya 13. Jawabannya adalah benar. Karena benar, berarti kita eksekusi yang ada perintah yang ada di dalam sini, ya kan? Berarti ARRJ1, ARRJ ditambah 1, ARR, jadinya ARR2. Kita ARR2 sama dengan ARRJ. Berarti di sini
25 berpindah ke sini, ya kan? 25 berpindah ke sini, di sini. Oke, ARRJ tambah 1. 1 ditambah, ini tunggu, ini 1 kan ditambah 1. Berarti 2 ya. Kita pindah dulu. Ya, 2 berarti 2, J2. J2 RR2 itu adalah 31. Nah, RR2 diisi dengan nilai ARRJ, ARR1. Berarti nilainya 25. Berarti 25 itu pindah ke sini. 25 kan? 25 pindah ke situ. J min, berarti J sekarang nilainya 0. Nah, sekarang 0, kembali lagi ke atas. Dicek apakah J lebih besar sama dengan 0. Nah, ini terpenuhi, berarti benar. Kemudian dicek lagi, apakah ARR0 lebih besar daripada Q? ARR0 itu kan berapa tadi? ARR0, 17 ya. ARR0 itu kan 17. Apakah 17 lebih besar daripada 13? Jawabannya benar. Maka 17 pindah ke 17, karena benar, maka kita eksekusi bagian dalam sini. Ya. Berarti ARRJ tambah 1, berarti ARR1 kan, 0 tambah 1 jadinya 1. ARR1 ini saya hapus saya supaya tidak membingungkan. Berarti ARR1 sama dengan ARR 0. Artinya dia bertukar posisi lagi, dipindahkan. ARR0 berapa? 17. 17 itu masuk ke ARR1. Berarti sini nilainya 17. Oke, sekarang J min. Berarti J sekarang nilainya min 1. Karena min 1, maka ini tidak terpenuhi, sehingga program akan lompat ke baris ini. Ya. Mana? Aduh, saya tidak ambil lagi. Nah, mana tadi? Ah, di sini ya kan? Nah, sekarang key dimasukkan ke ARR min 1 ditambah 1. Min 1 tambah 1 ya 0. Berarti ARR 0 isinya adalah 13. That's 13. Berarti otomatis di sini tadi nilainya adalah 13. Nah, berarti ini sudah mulai terurut kan? Kelihatan kan polanya ya. Jadi dia membandingkan ke depannya kemudian mundur. Oke, dapat 13. Nah, I++. Nah, sekarang I nilainya adalah berapa? I nilainya menjadi 4. 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Ya, jawabannya benar. Berarti kita mengeksekusi lagi. Nah, berarti ARR I 4 itu dimasukkan nilainya ke variabel key. RR4 itu yang mana? 0, 1, 2, 3, 4 atau 2 ya? 2. Berarti nilai key sekarang adalah 2. Oke. Nilai key sekarang adalah 2. Kemudian J sama dengan I dikurang 1. 4 dikurang 1 jadinya 3. Oke, J sekarang bernilai 3. Ini bisa kita lihat di sini juga. Nah, sekarang dicek lagi apakah J lebih besar sama dengan 0? Jawabannya ya benar. Karena J itu nilainya 3. Benar. Kemudian dicek apakah ARRJ lebih besar daripada Q. Nah, ARRJ. J kan nilainya 3. Kita cek ARRJ. ARR3 itu yang mana? 0, 1, 2, 3. 31. Apakah 31 lebih besar daripada 2? Jawabannya benar. Karena benar, maka ARRJ ditambah 1. 3 ditambah 1 berarti 4 kan? Ya kan? Itu diisi dengan nilai ARRJ. ARRJ itu kan ARR3 itu kan 31. Berarti 31 masuk ke ARR
J ditambah 1. Ya, J ditambah 1 berarti 4. Berarti ARR J ditambah 4, RR4 itu sama dengan nilainya sekarang adalah 31. Ya, berarti dia pindah di sini. Ya kan? Untuk sementara seperti ini. Kemudian, setelah itu, J min. Nah, J dikurangi 1. Nah, sekarang J nilainya berapa? J dikurangi 1, sekarang nilainya menjadi berapa tadi ya? 3. Oke, berarti dikurangi 1 jadinya 2. Oke. Dicek lagi apakah ya ini benar, otomatis tidak usah ditanyakan lagi. Sekarang ARRJ, ARR2, RR2 012. Nah, ini. Apakah ARR2 itu lebih besar daripada Q? RR2 berapa? 012. RR2 adalah 25. Karena benar, maka ARRJ ditambah 1, artinya 2 tambah 1 sama dengan 3, diisi dengan ARRJ 2. Berarti 25 kan? 25. Berarti sekarang di sini nilainya adalah 25, ya kan? Nah, J dikurang 1 lagi, jadinya sekarang J bernilai 1. 1 dicek, ini terpenuhi otomatis. ARR1 berapa? 17. Nah, dicek, apakah 17 lebih besar daripada 2? Benar, karena benar, maka ARR1 ditambah 1, artinya ARR2, diisi dengan nilai ARRJ. ARRJ berapa? 17. Ya kan? Berarti 17 masuk ke sini. Ya kan? Karena J ditambah 1 kan? 1 ditambah 1 ya 2. 17. Nah, sekarang J dikurang 1 berarti di sini nilainya 0. 0 ini masih terpenuhi. ARR 0. ARR 0 adalah 13. Apakah 13 lebih besar daripada 2? Ya benar, maka ini dieksekusi lagi. Ini dieksekusi berarti 0 ditambah 1 ya 1. Kemudian ARRJ, ARR 0 berapa? 13. Berarti 13 masuk ke ARR 1. Berarti pindah ke sini. Ya. J min, berarti sekarang nilainya min 1. Nah, min 1 dicek di sini, apakah terpenuhi? Ya, tidak. Min 1, berarti salah. Karena salah, maka program akan lompat keluar ke baris yang ini. Nah, sekarang ARR min 1 ditambah 1, berarti ARR 0 kan? Sama dengan Q berapa? 2. Berarti nilai 2 masuk ke ARR 0. Maka jadilah di sini 2. Ya. Tadi berapa? Tadi sudah 4, sekarang ditambah 1 jadinya 5. Apakah 5 masih lebih kecil daripada 5? Jawabannya salah. Karena salah, maka program lanjut ke sini. Maka yang dieksekusi adalah baris ini. Karena lupa diklik ya. Nah, baris ke sini. Ini akan dicetak, kemudian kita akan memanggil fungsi print array. Nah, di sini ini fungsi biasa sih. Saya rasa kalian sudah paham. Jadi dia akan mencetak setiap nilai yang elemen yang ada pada array tersebut. Sehingga ketika kita teruskan, ketika kita teruskan, akan muncul ini, ya, bisa kita lihat nilai yang sudah diurutkan tadi sama dengan yang sudah kita kerjakan, 2, 13, 17, 25, dan 31. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.